Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, selawat dan salam kita curahkan kepada kekasih kita Nabi Muhammad SAW, dan tak lupa kita bersyukur atas nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita semua. Ya, untuk IPS pada hari ini Selasa 7 April 2020, di sini Ustadz akan menyampaikan pembahasan mengenai zaman Mesolitikum. Yang sebelumnya kita membahas mengenai bahasa zaman batu tua. Sekarang kita kelanjutannya yaitu zaman Mesolitikum. Ya. Untuk zaman Mesolitikum bisa disebut juga zaman batu Madya atau zaman batu pertengahan. Zaman batu pertengahan ini yaitu kelanjutan dari zaman batu tua, yang apabila zaman batu tua masih sangat primitif sama sekali. Kalau zaman batu Madya diperkirakan terjadi pada masa Holosen yang terjadi sekitar 10.000 tahun yang lalu. Di zaman batu tengah ini dipercaya kalau manusia prasejarah masih menggunakan batu untuk alat sehari-harinya. Apa sih bedanya antara batu Madya dan batu tua? Kita lihat nanti ada perbedaannya. Zaman Mesolitikum yaitu lebih maju dibandingkan zaman Paleolitikum. Kalau Paleolitikum berarti zaman batu tua yang sifatnya masih manual. Kalau zaman Mesolitikum perkembangannya sudah mulai maju. Perkembangan budaya yang cepat ini berkat beberapa faktor. Pertama, keadaan alam pada masa Mesolitikum relatif lebih stabil sehingga manusia bisa hidup dengan suasana yang lebih tenang. Karena hidup lebih tenang, mereka dapat mengembangkan kebudayaan mereka. Manusia pendukung kebudayaan Mesolitikum yaitu Homo sapiens lebih cerdas dari pendahulunya. Ya. Pada zaman ini dibanding dengan Paleolitikum, yang Paleolitikum sifatnya berpindah-pindah, kalau zaman Mesolitikum sudah mengenal namanya tempat tinggal. Jadi kalau yang zaman batu tua sifatnya berpindah-pindah, kalau zaman sekarang bisa bertetap atau bisa tetap di satu tempat tinggal. Kehidupan zaman Mesolitikum. Di sini kita bisa membedakan pada zaman ini lebih cerdas dibandingkan dengan para pendahulunya. Mungkin kalian kalau secara garis besar tidak akan bisa sangat sedikit sekali perbedaannya, tetapi ada perbedaan antara Mesolitikum dan zaman batu tua. Mereka sudah mulai menetap dan membangun tempat tinggal yang secara semi permanen. Mereka hidup di tepi pantai dan goa-goa, sehingga di lokasi tersebut banyak ditemukan peninggalan-peninggalan kebudayaan manusia pada zaman itu. Oke. Yang pertama, mereka bisa hidup di tepi pantai, Gojek meninggal. Yang kedua, di goa-goa atau upper shores, sehingga di lokasi tersebut banyak ditemukan peninggalan-peninggalan kebudayaan manusia pada zaman itu. Manusia purba pada zaman ini masih menggunakan alat-alat terbuat dari tulang dan tanduk hewan, sama seperti zaman batu tua. Alat pada zaman Mesolitikum banyak temukan di Pulau Sumatera, Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara Timur. Manusia yang hidup di zaman batu Madya ini sudah mempunyai kemampuan untuk membuat gerabah dari bahan tanah liat. Benda-benda hasil budaya Mesolitikum ditemukan ada di antaranya kampak genggam Sumatera, flaek, dan kebudayaan toala, alat dari bahan tulang. Ciri-ciri zaman Mesolitikum. Sudah tidak lagi nomaden, yaitu pada zaman ini manusia purba sudah tidak berpindah-pindah lagi, tapi sudah punya tempat tinggal. Oke. Sudah mempunyai kemampuan untuk bercocok tanam. Mereka sudah pandai menanam tanaman atau umbi-umbian. Sudah bisa membuat kerajinan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
masih mengumpulkan makanan. Alat-alat yang dihasilkan hampir sama dengan zaman batu tua, yaitu dari batu dan masih kasar. Ditemukannya sampah dapur tersebut kunjung meninggal. Oke. Di sini Abyss Soros bisa dibilang sebagai gua tempat tinggal para manusia purba zaman Mesozoikum pada saat itu. Fungsi dari gua ini adalah sebagai tempat rumah tinggal, berlindung dari cuaca dan binatang buas. Yang kedua, Konjeng Meningger ini adalah tempat tinggal di tepi pantai. Istilah yang berasal dari bahasa Denmark yaitu dapur dan meninggal sampah. Intinya tempat tinggal yang di pinggir pantai dibedakan dengan adanya temukan sampah dapur berupa kulit kerang. Kalau di gua-gua tidak ditemukan kulit kerang. Kalau di pinggir pantai ditemukan kulit kerang. Oke, ini gambarnya. Ini adalah Abyss Soros atau rumah dari gua yang ada di pegunungan. Kalau ini adalah Konjing Meningger, adalah sisa dari sampah dapur yang biasanya ditemukan di depan mulut gua atau di wilayah tempat manusia purba di sekitaran pantai. Tulang dari sampung. Karena sebagian besar temukan alat-alat yang terbuat dari tulang, maka para arkeolog menamakan sebagai sampung bon kultur atau kebudayaan tulang. Yang kedua, kebudayaan Baskon Huabin. Baskon Huabin merupakan kebudayaan yang ditemukan dalam bukit-bukit kerang dan gua di Indochina, Sumatera Timur, dan Malaka. Terdapat alat seperti batu giling yang ditemukan di dalam gua tersebut. Peninggalan yang satu ini cukup unik. Kalau ada orang yang meninggal, mayatnya diposisikan dengan posisi berjongkok, kemudian diberi cat warna merah. Tujuan pemberi cat tersebut katanya sih supaya mengembalikan hayat kepada mereka yang masih hidup. Oke. Kebudayaan Toala. Ingat, sekarang kalau kebudayaan batu Madya sudah berkembang, ada beberapa kebudayaan dibanding dengan kebudayaan zaman batu tua. Kebudayaan Toala. Sebagian besar kebudayaan Toala membuat alatnya dari batu yang menyerupai batu api dari Eropa seperti kaleson, jaspin, dan obsidian dan kapur. Antara kaleson, jaspin, obsidian, kapur ini adalah jenis-jenis batu. Budaya ini beda dengan Baskon Huabin. Kalau ada yang meninggal, dia akan dikuburkan dalam gua, dan kalau tulang belulangnya telah mengering, akan diberikan kepada keluarga sebagai kenang-kenangan. Hebat ya kebudayaan Toala ini. Jadi orang yang meninggal akan disimpan di dalam gua. Setelah menjadi tulang belulang, maka tulangnya akan diberikan kepada orang atau keluarga sekitarnya sebagai kenang-kenangan. Biasanya kaum perempuan akan menjadikan tulang belulang tersebut sebagai kalung. Jadi kalung itu sudah ada pada zaman masa batu Madya. Oke. Alat zaman Mesozoikum. Kapak genggam Sumatera. Kapak genggam Sumatera temukan oleh P.V. van Conflans pada tahun 1925. Ia merupakan peneliti di Bukit Kerang dan akhirnya temukan kapak ini. Bahan-bahan untuk membuat kapak tersebut adalah batu kali yang dipecah-pecah, hongkrot atau kapak pendek. Selain pebble di atas, penemu ini juga menemukan kapak pendek di dalam Bukit Kerang, namun panjangnya tidak sama dengan pebble. Kapak ini lebih pendek, maka dikatakan sebagai hongkrut atau kapak pendek. Yang ketiga, pipisan, yaitu batu penggilingan. Oke. Untuk menggiling sudah dikenal pada zaman bahasa batu Madya atau batu tengah. Dengan landasan selain digunakan untuk menggiling makanan, batu ini juga digunakan untuk menghaluskan cat merah yang berasal dari tanah merah. Ini adalah gambar pebble Sumatera. Bentuknya dari batu kali yang dipecah dan masih kasar.
Yang kedua, hengklut atau kampak pendek bisa dilihat hampir mirip dengan kampak sekarang, tapi kalau kampak pendek ukurannya hanya 5 cm. Oke, kampaknya masih mirip dengan cuman bahannya masih menggunakan batu dan bahannya juga masih kasar. Ini penampang kiri, ini depan, dan ini penampang bawah atau untuk memukulnya. Bisa dikatakan yang paling tajamnya adalah ini. Ini adalah pipisan, yaitu alat penggiling. Ingat, bedanya pada zaman batu tua dan zaman batu Madya sudah ditemukan alat giling. Oke, pertama tadi rumahnya sudah menetap, yang kedua temukan kebudayaan alat-alat. Kesimpulannya, zaman Mesolitikum. Zaman Mesolitikum memiliki banyak sekali kemajuan dalam kebudayaan. Pada zaman ini juga mereka sudah memiliki tempat tinggal yang semi permanen, yaitu di guha di pegunungan dan gua di pinggir pantai. Mulai bercocok tanam, bisa nanam ubi dan lainnya, hingga memiliki kemampuan untuk membuat gerabah. Hal ini membuktikan bahwa masyarakat zaman prasejarah berkembang dan mulai berinovasi. Oke, kalian sudah paham? Tolong di komentar kalian cantumkan apa bedanya zaman batu tua dan zaman Mesolitikum. Setelah kalian absen nama dan kelas, tolong kalian sebutkan bedanya Mesolitikum dan zaman batu tua. Oke, menurut pemahaman kalian. Ya, semoga pembahasan ini bermanfaat. Dan Ustaz ucapkan sekian, dan Ustaz titip jaga kesehatan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.